Spare me, Great Lord. Chapter 603 Bahasa Indonesia. Mereka terus bergerak maju. Lu Su merasa bahwa dia tidak punya pilihan selain meninggalkan Jiang Feng. Tikar tahan air hanya memiliki ruang untuk 3 orang. Dia ingin meninggalkan tempat untuk Lu Xiaoyu. Akan lebih buruk jika dia menyuruh Jiang Feng turun untuk memberi ruang bagi Lu Xiaoyu. Ribuan siswa yang datang ke sini untuk berlatih. Bukankah ada pepatah yang mengatakan bahwa kesepian menjernihkan pikiran? Lu Su merasa bahwa siswa kelas Daoyuan ini menjadi suka berperang setelah melalui pelatihan militer. Itu bagus bagi mereka untuk datang ke sini dan menjernihkan pikiran mereka. Tiba-tiba, Chen Zuan berteriak, "Saudara Su, lihat." Lu Su melihat ke arah yang ditunjuk Chen Zuan. Di bawah pohon putih dan berkilau, Lu Su melihat seseorang merangkak di tanah, putus asa untuk mendekati batang pohon. Tapi di cermin, dia semakin menjauh dari pohon. Ketika orang itu melihat Lu Su dan Chen Zuan mendekat, dia mulai merangkak lebih liar. Pohon itu memiliki 4 atau 5 buah putih berkilau. Mereka tampak luar biasa cantik. Tapi Lu Su dan Chen Zuan tidak tahu apa fungsi buah ini. Lu Su juga tidak mengenali orang itu. Dia berbalik untuk bertanya pada Chen Zuan. "Apakah kamu mengenalinya?" "Tidak." Chen Zuan menggelengkan kepalanya. Ketika orang itu melihat Lu Su dan Chen Zuan mendekatinya, dia langsung meraung, "Pergi. Aku menemukan ini terlebih dahulu." Lu Su mengangkat alisnya. "Apakah itu berarti itu milikmu jika kamu menemukannya lebih dulu? Jadi kamu milikku karena aku menemukanmu, kan?" Chen Zuan tersentak kaget. Apa yang Lu Su katakan? Dari kesusahan Chen Zuan, plus 66. Dari kesusahan Nogiwa Takahira, plus 666. Ketika mereka mendekati orang itu, Lu Su telah menerima gelombang titik mara bahaya. Dia akhirnya bisa memastikan bahwa titik mara bahaya berasal dari orang ini. Ketika Lu Su berada di sisa-sisa Beimang, dia sudah menyelesaikan perhitungannya dengan mata-mata. Setelah itu, dia tidak menerima poin mara bahaya dari nama-nama Jepang. Tapi di sini ada satu lagi. Nama belakangnya juga Nogiwa. Siswa kelas Daoyuan dari seluruh negeri telah berkumpul di sisa-sisa Lopnur. Lu Su mengira dia akan bertemu mata-mata, tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan mata-mata begitu cepat. Tapi Lu Su tidak bisa menyingkirkannya tanpa alasan atau alasan di depan Chen Zuan. Dia tahu bahwa orang itu adalah mata-mata, tetapi bagi Chen Zuan, dia adalah sesama siswa. Koleksi dewa sedang mengumpulkan kekuatan mereka setelah mereka dikalahkan. Banyak mata-mata memutuskan hubungan mereka dengan organisasi. Beberapa mata-mata tidak tahu harus berbuat apa, sementara yang lain menghela napas lega. Penghapusan organisasi mereka berarti bahwa misi awal mereka telah berakhir. Ada kemungkinan bahwa tidak ada yang tahu bahwa mereka adalah mata-mata. Mereka bisa menggunakan identitas mereka saat ini dan melanjutkan hidup mereka. Tidak semua orang rela mengorbankan diri mereka untuk koleksi dewa. Tidak semua orang Jepang tidak takut mati. Tetapi apakah ini berarti tidak ada yang akan terjadi bahkan jika ada mata-mata di antara mereka? Lu Su tidak setuju. Mereka bisa tiba-tiba meluncurkan bom. Jadi, jika Lu Su bertemu dengan mereka, dia akan membunuh mereka semua sejauh mungkin. Lu Su meluncur di bawah pohon, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia berdiri dan dengan tenang mengambil buah dari pohon. Dia memasukkan 4 buah ke dalam sakunya. Takahira, yang berada di bawah pohon, berteriak dengan marah, "Setelah aku keluar, aku pasti akan melaporkan ini ke jaringan surgawi. Jangan berpikir bahwa kamu dapat mengambil buah-buahan ini untuk dirimu sendiri." Lu Su memikirkannya dan berkata, "Kalau begitu aku akan membaginya denganmu. Bisakah kamu menjaga sebuah rahasia?" Ekspresi Takahira berubah. Dia tiba-tiba berkata, "Tentu. Selama kamu bersedia berbagi buah dengan aku bersedia merahasiakannya." Lu Su menganggukkan kepalanya. "Oke, jaga kata-katamu." Saat dia berbicara, Lu Su mematahkan cabang dari pohon dan melemparkannya ke depan Takahira. Di sini, Chen Zuan tersentak kaget sekali lagi. "Apakah kamu berpikir bahwa dia menginginkan bagian dari cabang pohon? Apa yang kamu pikirkan?" Dari kesusahan Nogiwa Takahira, plus 999. Takahira kesal. "Apakah kamu bermain denganku?" Chen Zuan melihat cabang lain di tangan Lu Su dan terdiam. "Saudara Su, apakah cabang di tanganmu itu untukku, di sini?" Lu Su menyerahkan cabang itu kepada Chen Zuan. "Anak baik, miliki souvenir." Dari kesusahan Chen Zuan, plus 666. Ada pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Tiba-tiba, Lu Su mengangkat tangannya dan memukul bagian belakang leher Chen Zuan. Kemudian, dia berbalik dan berbicara dengan Takahira dalam bahasa Jepang. "Sejak kapan para Nogi menjadi tidak sabar? Aku telah melihat catatan kamu di Tokyo. Nogiwa Takahira, organisasi memanggil kamu. Setelah kamu keluar, hubungi aku." Takahira terlihat sangat terkejut. Dia menenangkan dirinya. "Baik tuanku, siapa itu?"
Lu Su menepuk Chen Zuan dan berbicara dalam bahasa Cina. Fatih, dia ingin tahu siapa kamu. Lakukan pengenalan diri. Chen Zuan tertawa sambil menegakkan tubuhnya. Apa tatapan itu barusan? Bagaimana akting aku? Apa yang kalian katakan dalam bahasa Jepang? Ketika Lu Su bertanya kepada Chen Zuan apakah dia mengenali orang ini, dia melirik Chen Zuan. Meskipun tidak ada makna di balik pandangan ini, Chen Zuan tahu bahwa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Jadi, ketika Lu Su berpura-pura menjatuhkannya, dia secara sadar bermain bersama Lu Su. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak berada di halaman yang sama dengan Lu Su. Tapi Chen Zuan sangat tajam. Takahira tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Lu Su tahu nama aslinya. Jika bukan seseorang dari organisasi yang telah melihat catatannya, bagaimana dia bisa mendapatkan namanya dengan benar pada percobaan pertama? Bahkan jika itu hanya gertakan, bagaimana bisa begitu akurat? Kamu telah mengkhianati organisasi, kata Takahira dingin. Takahira mengira Lu Su adalah mata-mata, sama seperti dia. Sekarang setelah koleksi dewa hilang, Lu Su telah memilih untuk bergabung dengan jaringan surgawi. Sejujurnya, kesimpulan ini tidak masuk akal. Tapi Takahira tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Chen Zuan senang. Dia tidak tahu bahwa Lu Su tahu nama asli Nogiwa Takahira. Di sisi lain, dia menemukan ide mata-mata sangat menarik. Kakak Su, dia bilang kamu mata-mata. Hahaha, Lu Su tidak ragu-ragu. Dengan Chen Zuan di sekitarnya, dia tidak mengekspos identitas Takahira. Jika Lu Su sendirian, dia pasti sudah membunuh Takahira sejak lama. Lu Su melemparkan aura blade petir ke jantung Takahira. Takahira mencoba menghentikannya, tetapi dia berdiri di cermin dan tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia mau. Aura blade petir menembus telapak Takahira yang telah dia ulurkan untuk melindungi dirinya sendiri. Dalam sekejap, Takahira dilumpuhkan oleh petir. Chen Zuan akhirnya tahu apa yang terjadi padanya sebelumnya. Aura blade petir tidak berhenti di telapak tangan Takahira. Itu menembus arteri karotisnya. Darah mengalir di cermin. Dari kesusahan Nogiwa Takahira, plus 1000. Sebelum Chen Zuan dapat memahami apa yang terjadi, Lu Su mengambil ranting dari tangan Takahira dan memberikannya kepada Chen Zuan. Di sini, dia meninggal. Ini adalah untuk kamu. Dari kesusahan Chen Zuan, plus 666.